Nah, saudara-saudari sekalian, kita kerap kali seperti anak sulung itu, terpenjara dan terjerembab oleh egoisme kita, oleh rasa iri, dengki, dan dendam, oleh sikap sentimen sama orang lain, bahkan terhadap saudara sendiri. Senang kalau lihat orang susah, dan susah kalau lihat orang senang. Kita dicintai, kita dikasihi Tuhan. Meskipun kita banyak salah, kita banyak dosa, dan Tuhan menghendaki kita kembali, bertobat, kembali pada jalan yang baik, kembali pada jalan yang benar. Mungkin kita terpenjara oleh egoisme, oleh kesombongan kita. Itu ditunjukkan dengan bagus sekali dari figur anak sulung dalam cerita Lukas pasal 15 tadi. Anak sulung ini ketika dia pulang dari kebun, kerja keras, dan ketika dia dekat dengan rumah dia kaget kok ada pesta. Lalu dia bertanya kepada salah seorang pembantu, ada apa itu? Pembantu itu mengatakan, oh bapakmu buat pesta untuk adikmu yang sudah lama hilang. Bapakmu kira dia sudah mati, tapi ternyata dia kembali, dia masih hidup. Marahlah si anak sulung. Sampai bapaknya harus keluar dari rumah, mungkin menepuk-nepuk pundaknya dan mengatakan kepada dia kata-kata yang menenangkan. Bukankah kita harus bersyukur? Adikmu ternyata masih hidup, padahal kita kira dia sudah mati. Dia datang, kita harus bersyukur. Dia masih protes lagi. Saya sudah bekerja keras bertahun-tahun untuk Bapak dan saya tidak pernah berbuat salah. Tapi Bapak tidak pernah membuat pesta, memotong 1 ekor kambing domba buat saya bersenang-senang dengan sahabat-sahabat saya. Dia protes. Bapaknya masih meladeni dengan kata-kata yang lembut. Nak, semua yang ada padaku adalah milikmu. Tidak usah marah, tidak usah berkecil hati, tidak usah cemburu. Kalau kita mensyukuri peristiwa ini, adikmu yang telah ada kembali bersama-sama dengan kita. Nah, saudara-saudari sekalian, kita kerap kali seperti anak sulung itu, terpenjara dan terjerembab oleh egoisme kita, terpenjara oleh rasa iri, dengki, dan dendam, terpenjara oleh sikap sentimen sama orang lain, bahkan terhadap saudara sendiri. Senang kalau lihat orang susah, dan susah kalau lihat orang senang. Ini yang terjadi pada diri anak sulung ini. Dia tidak rela, dia bersedih hati, dia jadi susah ketika lihat ada pesta bagi sang adik. Dan tentu adiknya senang dan bahagia, merasa dikasihi, diterima oleh ayah. Tapi dia tidak rela. Kita juga boleh jadi seperti Israel, yang Allah sendiri katakan ini bangsa yang tegar, tengkuk, keras kepala, kepala batu. Ketika susah, berteriak-teriak, minta tolong kepada Tuhan. Begitu Israel.
berteriak, Tuhan bebaskanlah kami dari penjajahan perbudakan di Mesir ini. Dan seruan teriakan mereka sampai kepada telinga Tuhan. Dan kemudian Tuhan bekerja membebaskan mereka. Karena ketika mereka lapar di padang gurun, Tuhan menurunkan mana. Ketika mereka berhadapan dengan jalan buntu di Laut Merah, tidak bisa menyeberang, ini laut. Mati kita ini, tentara Mesir dari belakang ini. Pasti kita semua ditangkap dan dibinasakan. Tapi Tuhan membuka jalan, membelah Laut Merah, sehingga mereka melintasinya dengan selamat. Luar biasa kasih Tuhan, perbuatan Tuhan bagi Israel. Ketika mereka dalam keadaan susah. Tapi saatnya roda kehidupan berputar, mereka lalu mulai sejahtera. Mulai memiliki banyak hal yang mereka butuhkan di dalam hidup. Dan sejalan dengan itu mereka pun mulai memberontak kepada Tuhan. Perut yang kosong memanggil Tuhan, tapi perut yang kenyang meninggalkan Tuhan. Kerap kali kita manusia seperti itu, saudara-saudari. Persis seperti Israel. Bahkan menjadi tegar tengkuk, kata Tuhan sendiri. Tetapi ketika kita sungguh merasakan dan menghayati betapa Tuhan itu punya kasih yang luar biasa, maka kekurangan, kesusahan, kesulitan, penderitaan tidak membuat kita lari dari Tuhan. Tetapi sebaliknya juga, ketika hidup kita menjadi baik, kita juga tidak akan membelakangi Tuhan. Mari kita membangkitkan rasa syukur, semakin hari semakin besar, atas kasih Allah dengan segala karyanya. Dan mari kita juga membangun sikap tobat sebagai tanggapan dan jawaban kita atas kasih Tuhan yang senantiasa nyata dalam keseharian kita semua. Tuhan memberkati kita. Amin.